Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Aulia. Saya dari kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara pengerjaan ya teman-teman. Cara pengerjaan untuk mengisi tabel menurut perhitungan bunga flat, bunga anuitas, dan bunga efektif. Mari kita simak sebagai berikut cara-caranya. Oke, baik teman-teman, di sini ada tabel angsuran pokok dan bunga pinjaman. Di sini saya akan membuat tabel angsuran untuk kredit barang berdasarkan tenor atau durasi kreditnya. Baik, tipe yang kita gunakan itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu bunga anuitas, yang kedua bunga flat, dan yang terakhir itu bunga efektif. Di sini ada harga barang, ada tenor atau tahun. Di sini bunga per tahun, DP-nya 20%, dan ada tipe kredit dan sisa kreditnya ya teman-teman. Untuk di dalam tabel ini ada angsuran, total cicilan, dan sisa ya teman-teman. Lalu kita akan mengisi harga barangnya. Misalkan harga barangnya itu adalah motor, jadi kita isi harga barangnya itu 20 juta ya teman-teman. Klik enter, tenornya itu kita isi 3 tahun ya teman-teman ya. Lalu bunga per tahunnya itu kita isi 12%. Lalu klik enter. Untuk mencari DP 20% itu kita bisa menggunakan rumus ya teman-teman. Rumusnya itu sama dengan, lalu harga barangnya kita klik 1 kali, lalu kita kali dengan 20%, lalu kita klik enter. Langsung keluar ya teman-teman. DP 20%-nya itu sama dengan 4 juta. Lalu cara kita cari tipe kreditnya ini, cara kita membuatnya teman-teman, itu kita memakai data validation. Kita cari. Ini saya akan memberi cara ya teman-teman, karena di rekam layar itu tidak ada kelihatan ya cara saya mencari tipe kredit ini atau menambahkan tipe kredit ini ya teman-teman ya. Caranya itu sangat mudah. Kita tinggal searching aja di sini, data validation. Nah, ini muncul ya teman-teman. Tinggal kita klik. Nah, untuk allow-nya ini kita ganti list. Lalu source-nya ini kita ketik 3 bunga itu ya teman-teman ya. Yaitu kita ketik di sini bunga anuitas, lalu semikolon, bunga flat, semikolon, dan yang terakhir itu bunga efektif. Lalu klik oke. Nah, di sini ya teman-teman, dia langsung seperti ini dan bisa diganti-ganti ya teman-teman ya. Lalu yang terakhir itu sisa kredit. Nah, mencari sisa kredit ini kita juga menggunakan rumus teman-teman ya. Rumusnya itu kita gunakan sama dengan kita klik harga barangnya 1 kali, lalu kita kurang dengan DP 20% ini tadi. Kita klik juga, lalu kita klik enter. Nah, di sini sudah keluar ya teman-teman. Sisa kreditnya itu 16 juta. Oke, teman-teman, langkah selanjutnya itu saya akan mencari hasilnya menurut perhitungan bunga anuitas, flat, dan efektif. Di sini kita bisa tulis dulu ya teman-teman, supaya langkah mudahnya nanti untuk kita copy paste saja, supaya tidak mempersulit pemahaman kita lagi ya teman-teman. Di sini kita klik dulu, kita tulis dulu di sini, kita ketik anuitas. Lalu enter, kita klik sini juga flat. Lalu yang terakhir efektif. Nah, lalu setelah ini kita akan mencari dulu hasil dari anuitas. Di sini ada rumusnya teman-teman. Oke. Rumusnya itu sama dengan, lalu kita ketik PMT, lalu kita buka kurung, kita pakai bunga per tahun ya 12%. Lalu kita absolutin itu pakai F4 1 kali. Nah, seperti ini ya teman-teman kalau sudah diabsolutin. Lalu kita bagi 12 bulan.
lalu kita kasih tanda semikolon, kita pakai tenornya, lalu kita absolutin lagi dengan mengetik F4 satu kali, lalu kita kasih lagi kali ya teman-teman, tanda kali 12 bulan, lalu kita kasih tanda lagi semikolon, lalu kita minuskan dulu ya teman-teman, klik kurang, lalu kita pakai sisa kreditnya, klik, lalu kita absolutin lagi dengan mengetik F4 satu kali. Nah, seperti ini teman-teman ya. Lalu kita tutup kurung, lalu kita klik enter. Nah, ini hasilnya sudah keluar ya teman-teman untuk perhitungan menurut bunga anuitas. Baik, selanjutnya kita akan mencari hasil dari bunga flat ya teman-teman. Kita akan mengetikkan lagi rumusnya, yaitu rumusnya itu sama dengan buka kurung, lalu kita pakai sisa kredit, kita klik satu kali, lalu kita absolutin lagi dengan menekan F4 satu kali. Menekan F4 satu kali ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Lalu kita kasih tanda tambah, lalu kita buka kurung, kita klik lagi sisa kredit, kita absolutin lagi dengan cara yang sama ya teman-teman ya, menekan F4 satu kali. Lalu sudah seperti ini, kita akan kali dengan bunga per tahunnya ya teman-teman, 12%, kita absolutin lagi, lalu kita kali lagi dengan tenor atau tahunnya, kita absolutin lagi, lalu setelah itu kita tutup kurung 2 kali, lalu kita kasih tanda bagi, kita bagi ya teman-teman, kita buka kurung, kita bagi dengan tenor tahunnya ini, tenor tahunnya itu kita absolutin lagi, lalu kita kali dengan 12 bulan, tutup kurung, klik enter. Nah, ini ya teman-teman hasil dari perhitungan menurut bunga flat ya teman-teman ya. Oke, yang ketiga, kita akan menghitung menurut perhitungan bunga efektif teman-teman. Di sini sama, kita juga menggunakan rumus ya teman-teman. Rumusnya itu sama dengan buka kurung, kita pakai sisa kredit, absolutin lagi dengan memencet F4 satu kali, lalu kita bagi, buka kurung, tenor atau tahun, absolutin lagi, lalu kita kali dengan 12 bulan, tutup kurung 2 kali, tambahkan tanda tambah, atau tanda plus ya teman-teman, terus kita ketik ISPMT. Nah, gunanya ISPMT itu untuk apa? Untuk menghitung bunganya ya teman-teman ya. Lalu kita buka kurung, kita pakai bunga per tahunnya ini, rate-nya kita pakai bunga per tahunnya ya teman-teman ya, 12%. Kita klik, terus kita absolutin lagi dengan cara yang sama, menekan F4 satu kali. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Lalu kita bagi dengan 12 bulan. Nah, terus kita kasih lagi tanda semikolon. Setelah itu kita pakai PIR-nya itu kita pakai angsurannya nih ya teman-teman ya. Angsuran kita pakai angsuran yang pertama saja. Lalu kita kurang dengan 1, kita kasih tanda semikolon. Lalu setelah itu kita klik ini tenor atau tahunnya ya. NPIR-nya itu kita pakai tenor atau tahun. Kita klik satu kali, kita absolutin lagi dengan menekan F4 satu kali. Setelah itu kita kali dengan 12 bulan. Lalu kita klik di sini tanda semikolon. Lalu setelah itu sama, kita minuskan sama yang anuitas tadi ya, kita minuskan juga. Di akhirnya itu kita kasih tanda kurang, lalu kita pakai PV-nya itu kita pakai sisa kredit ya teman-teman ya. Klik satu kali, lalu kita absolutin dengan menekan F4 satu kali. Nah, seperti ini teman-teman ya. Lalu kita tutup kurung, lalu klik enter. Nah,
ini hasil efektifnya sudah keluar ya teman-teman. Ini hasil dari anuitasnya, dari flat, dan hasil dari efektif. Oke, langkah selanjutnya itu kita memindahkan dulu ya hasil anuitasnya itu ke tabel angsuran pertama ini ya teman-teman ya. Caranya itu kita klik, lalu kita copy ya teman-teman. Kita copy, terus kita pencet tanda centang ini, kita arahkan tabel yang mana yang akan kita isi, lalu kita kembali ke atas ini, kita paste ya teman-teman, lalu kita klik enter. Nah, ini ya teman-teman ya, hasilnya ini tidak ada bedanya sebenarnya, cuman ini adalah hasil yang lebih simpelnya lagi ya teman-teman, yang lebih mudah untuk kita baca ya teman-teman, atau kita mengerti ya teman-teman ya. Baik, langkah selanjutnya itu kita akan mencari total cicilannya ya teman-teman ya. Kita akan mencari total cicilannya itu menggunakan rumus anuitas, flat, dan efektif yang dijadikan satu ya teman-teman. Tapi di sini ada yang kita tambahkan ya teman-teman ya. Oke, ini kita gunakan rumus anuitas ya teman-teman ya. Di sini kita tambahkan if. Nah, setelah if, kita buka kurung, lalu kita ketik flat ini. Nah, flat ini lalu kita absolutin lagi dengan memencet F4 satu kali. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kasih tanda sama dengan, lalu tanda petik 2, kita tulis di situ anuitas. Nah, seperti ini teman-teman, lalu kita kasih lagi tanda petik 2, lalu kita kasih tanda semikolon. Tanda seperti itu ya teman-teman ya. Nah, lalu kita akan menggunakan copy paste ya teman-teman ya. Di sini kita akan menambahkan lagi rumus flat teman-teman. Nah, cara kita menambahkan rumus flat itu, kita kasih dulu di sini tanda semikolon seperti ini, lalu kita klik if seperti ini, buka kurung, kita klik lagi tipe kreditnya, kita absolutin dulu, lalu setelah itu kita kasih sama dengan teman-teman ya, sama dengan, lalu di sini tanda petik 2 lagi, kita ketik flat, lalu kita kasih lagi tanda petik 2. Setelah itu kita kasih lagi tanda semikolon. Nah, setelah itu kita kasih tanda dulu di sini, petik 1, lalu kita klik centang, lalu setelah itu kita pindah ke flat, lalu kita copy, klik centang, kembali lagi ke sini, kita hapus petik 1-nya di sini, lalu kita paste ya teman-teman. Nah, ini adalah rumus flat teman-teman ya. Lalu untuk selanjutnya, untuk rumus efektif sama seperti sebelumnya ya teman-teman, kita kasih tanda semikolon, lalu kita ketik if, lalu kita buka kurung, setelah itu kita ketik lagi tipe kreditnya. Nah, seperti ini kita klik ya teman-teman. Lalu setelah itu kita absolutin lagi dengan mengetik F4 satu kali, atau memencet ya, maksud saya memencet F4 satu kali. Nah, seperti ini. Lalu kita kasih sama dengan, setelah itu kita kasih tanda petik 2. Kita ketik di situ efektif. Nah, seperti ini. Lalu ketik lagi di sini tanda petik 2. Lalu kita kasih tanda semikolon. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu, sama seperti yang tadi, seperti sebelumnya, kita kasih dulu tanda petik 1 di sini, lalu kita klik centang. Tidak, langsung aja ya teman-teman ya, tidak usah diklik juga tidak apa-apa.
Langsung kita pergi ke efektif, kita copy ya teman-teman, kita copy. Nah, lalu kita klik centang, kembali lagi, kita hapus tanda petik satunya, kita kembali ke sini, lalu kita paste teman-teman ya. Nah, ini ya teman-teman, dan langkah terakhir untuk menemukan hasilnya itu atau mengeluarkan hasilnya itu, kita cukup menambahkan tanda semikolon, lalu kita tanda petiknya 2 kali, lalu kita kasih lagi tanda tutup kurungnya 3 kali ya teman-teman. Kenapa kita kasih tanda petiknya tanda tutup kurungnya itu 3 kali? Karena tadi kita ngebuka kurungnya juga 3 kali ya teman-teman. Lalu setelah seperti ini kita tinggal klik enter teman-teman ya. Nah, seperti ini ya teman-teman, hasilnya keluar. Kita coba ganti dulu ya ke flat, ke anuitas ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, hasilnya keluar. Nah, cara untuk kita mengisinya itu sangat mudah ya teman-teman. Mengisi ke bawah itu kita fokuskan sama titik hijau ini ya teman-teman ya. Lalu kita klik 1 kali, tarik ke bawah, lepas. Nah, sudah langsung ada ya teman-teman angka-angkanya. Sama untuk total cicilan selanjutnya, tabel kedua dan tabel ketiga itu sama ya teman-teman. Di sini kita copy dulu. Lalu kita beralih ke tabel kedua, kita paste. Sama ya teman-teman, kita klik 1 kali, kita tarik ke bawah, lepas. Nah, sama ya, yang tabel ketiga juga. Kita copy dulu. Kita pindah ke kolom ketiga, tabel ketiga ya teman-teman ya. Kita paste. Lalu klik lagi 1 kali, tarik ke bawah, lepas. Nah, ini caranya ya teman-teman untuk kita mencari total cicilan. Di sini ada rumus-rumusnya dan caranya juga mengisi ke dalam tabel-tabelnya ini ya teman-teman. Nah, baik, langkah selanjutnya itu kita akan mencari sisanya ya. Kita akan mencari hasil dari sisanya itu berapa sih ya kan teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan rumus juga ya teman-teman ya. Di sini rumusnya itu kita klik sama dengan, kita menggunakan rumus sum if ya teman-teman ya. Lalu kita pindah ke atas sini aja ya. Lalu kita ketik sum if. Nah, setelah ini kita buka kurung. Untuk ranknya ini kita gunakan ini ya, angsurannya ya teman-teman ya. Lalu setelah itu kita kasih tanda semikolon, lalu tanda petik 2, lalu kita kasih tanda kurang dari ya teman-teman ya. Kurang dari, lalu sama dengan tanda petik sama dengan tanda petik 2, lalu kita kasih tanda dan. Nah, seperti ini, lalu kita buka kurung. Untuk kriterianya itu kita pakai tenor ini ya, atau tahun ini ya teman-teman. Kita kali dengan 12. Nah, kita kali dengan 12, lalu setelah itu kita tutup kurung, kita kasih tanda semikolon. Lalu di sini kita buka, kita langsung saja mencari sum ranknya itu. Kita sum ranknya di sini memakai total cicilannya ya teman-teman ya. Kita tarik lagi ke bawah juga seperti ini. Nah, ini total cicilannya ya. Sorry, dari atas ini ya teman-teman ya. Nah, dari atas itu ya, nggak apa-apa meskipun dia kosong tetap harus dimasukin ya teman-teman, supaya hasilnya nanti tidak terpengaruh karena yang tabel kosongnya itu tidak kita masukkan. Kita masukkan juga di sini. Lalu setelah itu kita kasih tanda kurung seperti ini, kita kasih tanda plus atau tanda tambah ya teman-teman. Lalu di sini kita gunakan sistem copy paste ya teman-teman ya. Kita copy dulu yang ini. Lalu kita di sini kita pastenya ya. Lalu kita paste. Setelah itu kita akan mengubah bagian B7 ini, kita ubah dengan rank tabel yang kedua ya teman-teman. Kita ubah saja di sini huruf F. Kita ubah secara manual saja ya teman-teman ya. Lalu di sini juga sama huruf F. Lalu yang di bagian sum ranknya itu juga kita ubah dengan huruf G. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, huruf G. Kalau dihitung manual tanpa copy paste pun sama ya teman-teman ya. Di sini saya cuman memberi langkah yang lebih
mudah ya teman-teman ya. Lalu setelah itu kita kasih tanda tambah lagi. Di sini kita copy lagi ya teman-teman ya. Kita copy. Lalu di sini kita paste. Nah, di sini juga kita akan ubah ya teman-teman ya. Kita ubah dari F-nya tadi juga. Kita ranknya itu sama ya di tabel ketiga. Kita menggunakan rank yang ke tabel ketiga lagi. Itu di angsurannya kita ubah dengan huruf J. Nah, sama ya teman-teman, di sini J juga. Lalu untuk G yang ini kita sumbernya itu sama ya, total cicilan juga tabel yang ketiga itu kita ganti dengan huruf K. Nah, seperti ini ya teman-teman lah. Kalau sudah kita tinggal klik enter. Nah, ini hasilnya ya teman-teman, udah muncul teman-teman hasilnya di sini. Lalu langkah selanjutnya gitu kita akan menarik ke bawah untuk mengisi kolom-kolom yang kosong ini ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya itu kita menggunakan rumus lagi ya teman-teman untuk mengisi sisanya ini ya ke bawah ya teman-teman. Nah, kita gunakan rumus sama dengan ini ya teman-teman. Ini kita kurang dengan ini. Lalu kita klik enter. Nah, ini hasilnya keluar ya sudah teman-teman. Tinggal kita tarik saja ke bawah untuk melihat hasilnya yang sepenuhnya ya teman-teman ya. Oke, kita tarik ke bawah seperti ini. Kita lepas. Nah, ini hasilnya teman-teman ya. Lalu untuk tabel selanjutnya juga sama. Di sini sama dengan yang ini kita kurang dengan yang ini ya teman-teman ya. Lalu kita klik enter. Setelah ini kita tarik ke bawah teman-teman ya, kita lepas. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu yang ini kita sama aja ya teman-teman sama sebelumnya. Jadi kita copy paste aja ya teman-teman ya. Kita dari 13 sampai ke 23 teman-teman ya. Kita copy lalu kita paste. Nah, di sini kan ada ya kayak tanda tanda strip-stripnya seperti itu ya teman-teman ya, tanda minus-minus seperti ini. Ini cara kita menghilangkannya itu kita blok semuanya, kita ke home, kita ke slash ini, kita ke replies, lalu kita di sini pastikan di sini kita ke replies ya teman-teman ya. Lalu di sini kita pastikan weight-nya itu minus ya, tanda minus. Lalu di sini tanda tambah. Lalu kita klik reference. Lalu kita klik OK. Nah, seperti ini teman-teman ya. Sama ya dia teman-teman ya. Untuk yang selanjutnya juga, untuk menghilangkan tanda minusnya itu atau tanda strip seperti ini itu kita blok. Lalu kita ke home, kita ke slide, kita ke reply. Ini tinggal kita reply all. Nah, seperti ini teman-teman. Dia langsung hilang ya teman-teman. Kita hapus dulu ini. Ini juga. Kita hapus ketiga ini. Nah, ini adalah hasilnya teman-teman ya. Tabel angsuran pokok dan bunga pinjaman itu ini menurut perhitungan bunga efektif, ini bunga anuitas, ini dan ini bunga flat teman-teman ya. Dia terganti ya teman-teman. Jadi kalau kita mau melihat menurut perhitungan flat itu gimana sih, kita tinggal ganti tipe kreditnya ke flat teman-teman ya. Lalu kita mau lihat juga untuk menurut perhitungannya anuitas itu gimana, efektif itu gimana. Kita tinggal klik di tipe kreditnya ini, kita tinggal ubah ke anuitas. Dia terganti ya teman-teman, kita ubah ke efektif. Nah, seperti ini ya teman-teman caranya. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.